Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryo Jati Setiadi MKOM yang telah meluangkan waktunya untuk menonton dan juga menyimak video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Anggraini. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Syahrul Ramadana, Andi Nabila Fadia, Muhammad Dwi Revansyah, Nikola Fernando Balan, Fatul Maulidan, Miftahuddin, Dita Tulnugraha, Irfan Abdillah, Rizka Dwi Anggraini yaitu saya sendiri, Muhammad Rafi Afriyat, dan juga Ruswan Tomo. Next. Baik, pada presentasi ini kami akan membahas terkait tren demografi dan perbedaan pada setiap generasi. Next. Bagian-bagian yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian dari generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, dan juga generasi Z. Lalu kita akan membahas juga terkait tren demografi yang terjadi pada setiap generasi, dan selanjutnya kita akan membahas juga terkait perlakuan setiap generasi dalam melakukan pekerjaan. Next. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama yaitu pengertian generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Untuk bagian generasi baby boomer dan generasi X akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Raffi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, yang pertama ada generasi baby boomer. Generasi baby boomer pada tahun 1946 sampai 1964. Generasi baby boomer adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Istilah baby boomer muncul setelah fenomena baby boom alias ledakan kelahiran bayi usia pada Perang Dunia Kedua. Ledakan kelahiran ini dipicu oleh banyak hal. Salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi Amerika Serikat yang membaik setelah era Great Depression. Yang kedua, generasi X pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi X adalah kelompok demografis yang mengikuti baby boomer dan sebelum milenial. Generasi X juga disebut dengan generasi kunci, yang artinya hasil dari meningkatnya angka perceraian dan peningkatan partisipasi ibu dalam angka kerja sebelum terjadinya pilihan pengasuhan anak secara luas di luar rumah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, next. Untuk bagian generasi Y akan dijelaskan oleh Dita Tulnugraha. Kepada Dita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan generasi Y pada tahun 1980 sampai 1995. Generasi Y adalah generasi yang memiliki semua kelengkapan untuk bertanya, menantang, dan menyatakan sikap tidak setuju dengan lepas. Singkat kata, mereka adalah para pemikir kritis. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju menyebabkan generasi Y tumbuh dan berkembang dalam iklim yang sangat kental dengan teknologi dan serbuan informasi yang serba cepat dan canggih. Mereka hidup di dunia komputer, internet, DVD, dan ponsel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk bagian generasi Z akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Syahrul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan generasi Z. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1996 sampai 2012. Generasi Z adalah generasi setelah generasi milenial.
Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya merupakan keturunan dari generasi X dan milenial. Disebut juga I generation, generasi net atau generasi internet. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, next slide. Baik, kita akan masuk ke bagian tren demografi setiap generasi. Untuk bagian generasi baby boomer dan generasi X akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Miftahudin, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren demografis setiap generasi. Yang pertama, generasi baby boomer. Generasi baby boomer dinilai sebagai generasi yang berkomitmen, kompetitif, pemimpin yang baik, terstruktur, loyal, bekerja keras, namun tidak suka dikritik. Selanjutnya, saat ini generasi baby boomer sudah memasuki usia pensiun dalam dunia kerja. Yang kedua ada generasi X. Generasi X tumbuh di masa perkembangan teknologi seperti handphone dan juga laptop. Selanjutnya, generasi X juga mampu beradaptasi dan mampu menerima perubahan dengan cukup baik, sehingga dapat dikatakan sebagai generasi yang tanggung yang memiliki karakter. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, untuk tren demografi dari generasi Y dan generasi Z akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Ruswantono, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka selaku moderator telah memberikan saya kesempatannya untuk menjelaskan. Generasi Y. Generasi Y ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dikarenakan generasi Y merupakan generasi yang tumbuh pada era internet booming. Generasi Y ini lebih terbuka dalam pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Generasi Z. Generasi Z ini lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Dan juga sejak kecil generasi ini sudah banyak dikenalkan oleh teknologi dan sangat akrab dengan smartphone dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, next slide. Nah, kita akan masuk ke bagian perlakuan setiap generasi pada pekerjaan. Untuk bagian generasi baby boomer akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Revan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan perlakuan setiap generasi pada pekerjaan. Seperti contohnya generasi baby boomer. Generasi baby boomer memiliki etos kerja yang kuat dan dedikasi tinggi kepada perusahaan, juga menjadi karakter dari generasi ini. Kedua, generasi baby boomer juga idealis, kompetitif, setia, materialistis, mencari pemenuhan pribadi, berorientasi pada gelar di dalam pekerjaan. Ketiga, keunikan dari generasi baby boomer dibandingkan generasi lain adalah generasi baby boomer lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan hal lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, next slide. Untuk bagian generasi X akan dijelaskan oleh Fatul. Silakan Fatul. Adapun perilaku generasi X pada pekerjaan ialah yang pertama, generasi X umumnya lebih menghargai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang kedua, mereka fleksibel, mampu beradaptasi dengan baik, dan senang mengembangkan kemampuan yang menunjang karir mereka serta problem solver yang baik. Yang ketiga, etos kerja yang dimiliki generasi X di Indonesia yaitu skeptis, mandiri, merupakan karyawan yang pintar, memiliki efisiensi cara dan waktu. Yang keempat, keunikan dari generasi X dibandingkan dengan generasi lain adalah generasi ini menerima kehadiran teknologi dan menunjukkan jiwa kewirausahaan yang kuat. Baik, next slide. Untuk bagian generasi Y ini akan disampaikan oleh Nikola. Kepada Nikola, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan generasi Y.
Generasi Y cenderung kreatif, berpendidikan tinggi, fasih dengan teknologi, dan memiliki pola kerja yang lebih efisien. Kemudian etos kerja yang dimiliki generasi Y di Indonesia adalah ambisius, multitasking, suka dengan tantangan, suka membangun usaha sendiri, giat dan ulet. Dan yang terakhir adalah keunikan generasi Y dibandingkan dengan generasi lainnya adalah generasi Y merupakan generasi internet yang memiliki karakter bergerak dengan cepat, sering tidak sabar, kreatif, dan menuntut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Next slide. Untuk generasi Z ini akan disampaikan oleh rekan saya kepada Irfan Abdillah. Saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan perlakuan generasi Z. Generasi Z sangat ketergantungan dengan teknologi. Namun hal tersebut membuat mereka kreatif dan multitasking dengan baik saat bekerja. Kemudian generasi Z kebanyakan bercita-cita sebagai wirausaha dengan berandalkan teknologi untuk menjalankan bisnis yang dibangun. Kemudian generasi Z bisa bekerja lebih cepat dan efisien karena mereka telah terbiasa dengan teknologi sejak kecil. Kemudian yang terakhir, generasi Z merupakan generasi D atau do it yourself, seperti suka menangani masalah dan menemukan solusi sendiri. Baik, next slide. Jadi kita telah masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Untuk bagian ini akan disampaikan oleh rekan saya kepada Andi Nabila. Saya persilakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Perbedaan karakteristik dari tiga generasi tersebut yang perlu menjadi perhatian perusahaan diantaranya perbedaan dalam 1. Sikap terhadap pekerjaan, 2. Sikap terhadap peraturan atau otoritas, 3. Sikap terhadap penghargaan, 4. Kecenderungan mempelajari soft skill dan hard skill, 5. Sikap kepada pemberi kerja, 6. Sikap terhadap pencenderungan pada gaya kepemimpinan. Namun, perbedaan yang terjadi tidak mengurangi semangat kerja yang dimiliki oleh setiap generasi. Selain itu, setiap generasi, khususnya generasi yang paling tua, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman yang terjadi, agar tidak lepas dari kedudukannya sebagai karyawan di suatu perusahaan, terutama perusahaan yang sangat mengikuti tren perkembangan zaman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kami yang membahas terkait tren demografi dan juga perbedaan pada setiap generasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizka, perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.